Timur Bacarita. Kali ini akan membahas kuliner dan pangan lokal Indonesia Timur. Oke, berikutnya kita menuju dari Flores, kita menuju ke Kakak Diki di Molo, Pulau Timur. Kakak Diki, silakan. Halo Kak Almas, terima kasih. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan Kakak. KKMT minta tolong slide-nya. Ya, pertama beta mau bilang terima kasih untuk kakak-kakak dari Timur Bacarita sudah ajak beta Diki Senda dari Timor, tepatnya dari Molo, untuk ngomong bercerita terkait dengan apa yang Kotong lakukan, terutama beta dan kawan-kawan di komunitas di Molo namanya Lakuatku Jawas lakukan selama 5 tahun terakhir dalam kerja-kerja terkait dengan pangan lokal atau kuliner atau makanan. Jadi beta akan bagi beberapa hal yang menurut beta penting juga, karena sekarang misalnya CI lagi dibicarakan di mana-mana, orang lagi tren di Jawa, di mana-mana orang lagi menjual CI dan lain-lain. Tapi beta akan coba juga sharing soal seperti apa sejarah CI itu lahir dari terutama dalam konteks Kotong di Molo. Slide kedua, mohon bantuannya KMT. Ya, kalau bagi beta bicara tentang makanan, menurut beta penting juga untuk Kotong kasih ruang yang spesial pada konteks budaya dan sejarah. Karena pada akhirnya memang Kotong bicara tentang makanan, Kotong bicara tentang manusia, Kotong bicara tentang orang-orang yang ada di tempat makanan itu berasal. Nah, beta bicara tentang makanan dari Timor, terutama dari pegunungan Molo, maka beta juga akan memulai kasih konteks juga buat kawan-kawan semua terkait dengan siapa itu orang Molo atau siapa itu orang Timor. Karena itu juga yang akan membentuk makanan-makanan, bagaimana karakternya, sifat dan cara pandang mereka terhadap lingkungan atau terhadap alam misalnya, itu juga pada akhirnya juga membentuk kebudayaan pangan. Ketong di Timor, beta tinggal di Molo. Molo itu kurang lebih 130 km dari kota Kupang. Kami ada di lereng Gunung Mutis. Ini gunung yang tertinggi di Pulau Timor bagian barat. Jadi beta ada di wilayah yang tempat yang namanya Molo. Molo itu juga adalah bagian dari subetnik yang Kotong biasa sebut sebagai Atoin Meto. Atoin Meto itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara lurus itu artinya kayak manusia kering atau manusia-manusia atau orang-orang yang tinggal biasa di pulau yang kering. Karena Kotong menyebut Timor itu pulau kering karena memang secara geografis dan kondisi alamnya, konturnya memang wilayah yang kering. Musim panasnya lebih panjang, kemudian curah hujannya sedikit, kemudian karakternya memang lebih kering dan gersang. Bicara tentang Molo, Kotong biasa menyebut bahwa orang-orang Molo itu adalah perempuan dari gunung. Jadi orang gunung, menyebut orang Molo adalah orang gunung. Karena dengan itu juga Kotong orang Molo itu dapat satu tugas secara dari dulu kala orang-orang Molo itu mendapat tugas untuk menjaga alam, menjaga mata air, menjaga hutan, menjaga batu, tanah yang ada di sini. Karena Kotong berada di jantungnya Pulau Timor. Di sini ada banyak sekali mata air besar yang mengalir ke sebagian besar Pulau Timor, sehingga ada tugas-tugas kebudayaan pada zaman itu menempatkan orang Molo untuk punya tugas dan tanggung jawab khusus untuk merawat alam, merawat ekosistem, karena pada akhirnya itu juga akan terkait dengan bagaimana Timor ini bisa bertahan atau berlanjut, manusia-manusianya bisa hidup sampai sekarang. Maka nilai yang dianut oleh orang-orang di Molo, Kotong selalu menyebut bahwa
alam itu sama kayak tubuh manusia, sama kayak kotong pembadan, karena selalu mengidentikan alam semesta itu seperti tubuh manusia. Jadi yang paling dekat misalnya bicara tentang hutan, bicara tentang batu, bicara tentang mata air, yaitu adalah bicara tentang kotong pembadan, keseluruhan dari tubuh kotong. Kayak darah itu ya seperti air, seperti mata air, atau sebaliknya mata air adalah darah yang ada dalam tubuh manusia, atau batu adalah tulang, atau misalnya rambut itu seperti hutan, atau tanah itu seperti kulit yang menutup. Dan pada konteks ini membuat orang Molo itu memang pada akhirnya dekat sekali dengan alam, dan mereka sangat bergantung hidupnya dengan alam. Dan alam itu juga yang pada akhirnya memberi kehidupan, karena sumber makanannya semuanya ada di alam. Nah, pada konteks ini beta mau bilang bahwa itu yang kemudian membentuk kehidupan orang-orang Molo, membentuk karakter mereka dan membentuk nilai-nilai hidup mereka. Dan kalau kotong bicara tentang makanan, bicara tentang kuliner, ya kotong bicara tentang bagaimana relasi sebelum makanan itu ada di piring. Kotong bicara lebih jauh ke kebun atau bahkan ke hutan sebelum makanan itu dihidangkan, bagaimana proses-proses makanan ditanam, bahkan sebelum ke sana bagaimana konsep hutan itu kemudian juga mendukung lingkungan kotong untuk bisa menghasilkan makanan yang terbaik, atau lingkungan itu juga kemudian bisa menyediakan berbagai macam makanan yang ada di sana. Selanjut kakak di slide berikut. Bicara tentang makanan, kotong bicara juga tentang rumah. Nah, ini rumah dalam konteks orang Molo atau orang Timor bagian barat terutama, kotong sebut sebagai Wembubu atau Umekebubu biasa ditulis. Wembubu ini rumah tradisional, jadi itu kayak rumah itu dalam konteksnya kotong itu memberi makna yang bagi beta itu sangat luar biasa, karena itu juga terkait dengan makanan. Bicara rumah, kotong bicara tentang makanan. Karena di dalam rumah-rumah tradisional di Molo atau di Timor pada umumnya, ini bicara juga tentang, ya ini kayak kritik kotong hari ini, bahwa ketika rumah tradisional kayak Umekebubu ini atau Uembubu ini berganti menjadi rumah yang modern, sebenarnya kotong sudah kehilangan banyak sekali pengetahuan tentang makanan. Karena bicara rumah ini ya kita bicara tentang konsep pangan, bicara tentang kuliner, bicara tentang bagaimana makanan disimpan, kotong bicara juga tentang teknologi mengolah dan mengawetkan makanan, bicara tentang preservasi makanan. Nah, kalau ini rumah tradisional ini hilang atau berganti dengan rumah yang lebih modern, karena pemerintah juga kasih standar bahwa rumah sehat itu misalnya rumah modern yang bertembok, punya seng, dan kemudian orang kemudian mengubah pola hidupnya dari rumah tradisional, maka beta juga mau bilang bahwa di Timor pada akhirnya banyak pengetahuan lokal terkait dengan makanan juga pelan-pelan mulai hilang. Dan bicara tentang Umekebubu ini juga adalah respons bagaimana kotong di Timor bisa berespon dengan lingkungan. Maksud beta adalah bahwa karena kotong tinggal di pulau yang kering, rumah ini memang airnya kayak teknologi yang didesain secara tradisional supaya ketika musim dingin, karena kotong di gunung, musim dingin dia bisa hangat di dalam, tapi ketika musim panas dia bisa sejuk di dalam. Itu yang pertama. Tapi rumah ini juga bisa jadi lumbung. Rumah ini juga adalah dapur. Jadi dalam satu bangunan ini tanpa sekat, jadi soalnya ada sekat di dalamnya itu ada lumbung, ada tempat tidur, tempat tinggal, tempat memasak, juga sebagai ruang ritual, jadi ada sudut-sudut tertentu yang jadi tempat ritual, juga sebagai ruang untuk orang duduk dan bertukar pengetahuan. Jadi ini rumah tinggal, menurut beta ini kayak rumah tinggal, lumbung, sekaligus sekolah buat kotong orang Molo atau buat kotong orang Timor. Tapi ketika ini berganti dan hilang, ya kotong sebenarnya sedang kehilangan banyak sekali jejak-jejak pengetahuan, dan salah satunya adalah pengetahuan tentang makanan. Nah, juga bicara tentang pangan, ya 100% pengetahuan tentang pangan ada di ini rumah tradisional ini.
bagaimana jagung diikat di atas tungku. Jadi asap dari setiap hari proses memasak itu juga sekaligus mengawetkan biji-bijian, jagung dan segala macam. Atau bagaimana di dalam tanah, karena rumahnya tidak berlantai semen, rumahnya lantainya tanah, bagaimana di lantai di dalam rumah ini mereka juga menggali dan menanam semacam selubung bambu, dan itu dipakai untuk menyimpan madu misalnya di dalam tanah, jadi madu itu bisa awet. Atau bagaimana misalnya sambal luat ditaruh di selubung bambu dan digantung di atas, dan itu bisa tahan sampai kadang 3 tahun atau 2 tahun bahkan lebih. Atau daging sei misalnya disimpan di situ, jadi dia bisa tetap awet kapanpun kotong mau makan daging sei, tetap ada di situ karena dagingnya tetap ya slow cooking dan tetap stabil dan tetap awet sampai lama. Jadi ini bicara tentang rumah, menurut beta itulah kenapa pengetahuan tentang makanan orang Timor ada di dalam Umekububu atau Wembubu yang beta bilang. Lanjut ke slide 3 KMT. Bicara juga tentang pangan di Molo, kotong bicara tentang kekayaan biodiversitas, jadi kekayaan alam, kekayaan tumbuh-tumbuhan, kekayaan tanaman-tanaman. Terus kalau kotong bicara tentang kekayaan tanaman atau kekayaan biodiversitas, kekayaan alam, kotong juga bicara tentang kekayaan bahasa, karena itu juga ada hubungan. Dan di Molo dalam riset yang beta lakukan ada hubungan antara makanan dan bahasa. Atau ada hubungan antara keanekaragaman tumbuhan dengan bahasa. Jadi ketika, ini yang mau beta bilang, bahwa ketika hutan-hutan rusak, atau ketika rumah adat itu hilang, sebenarnya kotong juga kehilangan bahasa. Dan itu memprihatinkan ketika bahasa-bahasa kotong yang dia hidup dan eksis di dalam rumah bulat, atau hidup dan eksis dalam hutan, dalam konsep-konsep ekologi, ketika hutan-hutan ulayat misalnya diambil alih oleh negara untuk misalnya jadi hutan lindung atau jadi hutan wisata, atau misalnya dari hutan tanaman industri, atau rumah-rumah tradisional berganti menjadi rumah modern, maka sebenarnya kotong sedang mengalami bencana, dalam tanda kutip. Kotong sedang mengalami bencana, kotong sedang mengalami kehilangan banyak sekali pengetahuan. Dan bicara tentang pangan di Molo, kotong juga bicara tentang hutan, tentang batu, tentang alam, dalam konsep yang tadi seperti tubuh manusia itu. Karena juga selain berkebun, kotong memang mengambil makanan di dalam hutan. Jadi ya seperti Om Cato tadi bilang, atau kawan-kawan di Maluku, atau Kalis bilang, bahwa makanan kotong di Indonesia Timur, makanan sebagian ada di hutan. Tapi pertanyaannya, kotong pung hutan hari ini ada di mana? Itu juga harus menjadi pemikiran kritis kotong juga sebagai orang Indonesia Timur. Terus menurut beta juga teman-teman sangat familiar ya dengan jagung bose, daging sei, kemudian juga sambal luat. Nah, beta mau kasih cerita sedikit sebelum beta menyelesaikan presentasi ini. Mau kasih cerita sedikit kenapa misalnya daging sei ada. Sejarahnya kemana sih sampai daging sei itu kemudian muncul di Timor, atau dalam konteks kotong di Molo, atau sambal luat, atau jagung bose. Beta mau mulai dari jagung bose. Kalau jagung bose itu jagung yang dikeringkan, jadi jagung yang tadi dalam rumah bulat, yang digambar sebelumnya ada rumah bulat di dalam dan jagung-jagung digantung. Jagung-jagung itu bisa bertahan bertahun-tahun dengan diasap. Tapi jagung lokal, kalau kotong sekarang punya persoalan, kotong pun jagung ini kan jagung hibrida, jagung yang sudah rekayasa genetika, toh. Jadi sebenarnya jagung itu sudah bisa disimpan, hanya untuk sekali makan. Itulah kenapa kotong juga harus memperjuangkan juga benih-benih lokal, karena benih lokal itu sudah terbukti adaptif. Bicara tentang jagung bose, dia harus disimpan lama, jagungnya dikeringkan. Nah, benih-benih hibrida sekarang memang kotong sudah bisa simpan itu dalam waktu yang lama. Pasti akan selalu fufuk, pasti akan selalu ada kutu dan dia cepat rusak. Sehingga jagung bose itu dikeringkan, kemudian nanti ditumbuk, dikeluarkan kulit arinya, dan dia pun kulit ari itu, dia pun isi jagungnya itu yang kemudian kotong masak biasa dengan kacang-kacang, atau masak dengan sayur, dengan daun pepaya, bunga pepaya, atau jantung pisang, campur dengan segala macam sayuran, dan kalau ada daging, kotong bisa taruh daging juga di dalam. Jadi itu kompleks, jadi macam ke orang Manado masak bubur Manado, jadi ada karbohidrat, ada sayur-sayuran juga di dalam. Kemudian sambal luat ini
kalau dalam riset yang Beta dan kawan-kawan lakukan di Lakwat Kujaos, kotong temukan misalnya di Molo, sambal luat itu bahkan ada sejauh ini kotong suka ketemu ada sekitar 13 atau 14 varian. Jadi kawan-kawan yang selama ini makan daging sei dan sambal luat, mungkin itu hanya cuma salah satu yang orang jual di pasaran. Yang sambal luatnya taruh jeruk nipis, taruh dengan daun kemangi, taruh dengan bawang putih, taruh dengan air jeruk. Itu sah. Tapi di Molo kotong temukan bahwa ada sambal luat sarang lebah, ada sambal luat bunga gala-gala, ada sambal luat tomat, terong, ada sambal luat dari bawang putih saja, sambal luat dari kulit jeruk saja, atau dari berbagai herba-herba atau daun-daun wewangian dong. Itu juga banyak-banyak. Jadi macam-macam tergantung musim. Itu yang tadi Beta bilang bahwa makanan kotong itu pada akhirnya kaya karena kotong merespons alam dan merespons lingkungan. Jadi semakin kaya lingkungan atau semakin banyak tanaman, sebenarnya kotong pun nenek moyang itu juga punya kemampuan dan adaptasi untuk mereka bisa menciptakan berbagai jenis kulinernya dong semua. Jadi sambal luat pun di Molo karena kotong di ketinggian, banyak jenis jeruk, banyak jenis bawang putih, banyak jenis cabai, banyak jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi itu yang kemudian kotong pakai di dalam sambal luat. Jadi sambal luat itu bukan sambal yang kotong baru ulek itu apa namanya lombok dan kotong langsung makan itu bilang sambal luat. Ini salah kaprah juga. Selama ini orang pikir bikin sambal luat itu yang baru 5 menit itu sambal luat. Padahal sambal luat itu harus proses fermentasi dulu. Dia harus diendapkan dulu. Paling enak itu biasa 3 bulan. Tapi selama ini orang ya mau cepat-cepat bikin ulek itu lombok dengan garam, dengan bawang putih, dengan air jeruk, terus bilang itu sambal luat. Itu yang Beta bilang itu salah. Sambal luat itu harus ada fermentasi, proses dia diendapkan panjang dulu. Bisa 1 bulan itu baru enak, atau 3 bulan itu enak. Lebih lama lebih enak lagi. Nah orang-orang Molo dulu dong biasa simpan di dalam tabung bambu. Jadi itu tabung bambu itu biasa laki-laki atau perempuan Molo itu mau pi mana-mana, dong bukan bawa dompet juga, dong bawa dompet tapi di dalam tas itu ada tabung bambu itu yang dong isi sambal luat. Jadi mau pi kebun, mau pi hutan, mau pi gereja, mau pi mana-mana, pasti ada itu tabung bambu isi sambal luat di dalam dompung tas. Karena dong selalu beranggapan bahwa dompung makanan ada di hutan, jadi dong ketemu ada ubi hutan di jalan, dong bisa ambil ubi hutan, bakar, kemudian dong makan dengan itu sambal luat. Dong ketemu madu, dong ketemu apa, bisa campur dengan sambal luat, dong makan. Jadi itulah sekeren itulah konsep-konsep hidup kotong pun nenek moyang dulu atau orang-orang di Molo hari ini juga masih ada yang praktek itu. Terus kotong bicara tentang daging sei. Ini juga menarik. Daging sei itu banyak salah kaprahnya adalah orang kayak bakar sate itu bilang daging sei. Jadi cuma jarak antara daging dengan api itu cuma mungkin hanya 20 cm kok 30 cm, dong bilang itu sei, padahal itu bukan. Teknik bakar sei itu slow cooking. Jadi itu bisa 1 sampai 2 hari baru dia masak. Jadi taruh itu antara daging dan api itu bisa 4 meter. Bisa 4 meter jauhnya. Jadi dia itu dimasak dengan pelan-pelan tapi dengan asap, dengan suhu panas. Itu sei yang benar. Terus yang kedua, sei dulu, orang-orang Timor dulu atau ketempung orang tua-tua di Molos ini biasa cerita, dulu sei itu sebenarnya makanan yang bagian dari ritual ucapan syukur. Jadi ketika dulu sebelum tanah-tanah ulayat itu diambil alih oleh negara dan dicaplok atau oleh kolonial, dulu kan orang setiap marga punya hamparan jadi tanah ulayat. Jadi klan A, klan B, mereka punya tanah ulayat yang besar, punya hutan dan padang rumput yang luas. Nah, dong biasa lepas dompung sapi. Jadi sapi itu cuma dikasih cap di pantat, itu simbol-simbol marga. Jadi setiap marga itu ada cap-capnya. Jadi orang sudah tahu. Lepas sapi di tengah hutan pun kotong sudah khawatir hilang karena setiap marga sudah ada tanda sendiri. Jadi beta sudah tahu itu bepung sapi yang ada tanda seperti itu. Nah, ketika sapi-sapi itu dilepas di hutan atau di padang-padang, ada musim-musim tertentu mau ambil atau mau panen nih. Mau panen. Nah, biasa orang-orang tua dulu semacam ada ucapan syukur buat leluhur, buat
Wisneno itu Tuhan, penguasa langit, atau Wispa yang menguasai bumi. Jadi ada ritual di padang, mereka akan pilih satu sapi yang paling bagus, yang paling gemuk, terus disembelih di situ di tengah hutan, terus dong akan bikin sei di situ. Tapi ada pertanyaan, kenapa dong son bawa pulang di kampung atau bawa pulang di rumah baru bikin sei di rumah? Kenapa harus bikin sei di tengah hutan atau di tengah padang? Karena dulu bagi dong lebih ekonomis atau lebih cepat, lebih ringkas ya, kalau di hutan kayu bakar ada, air ada, jadi semua dilakukan di hutan atau padang. Jadi karena proses masaknya lama, jadi dong bisa sambil berkebun atau sambil berburu atau sambil bikin yang lain. Dan kayu api juga otomatis butuh, kalau bikin sei sampai 24 jam atau 36 jam kan butuh kayu yang juga banyak. Nah, kayu yang banyak ada di hutan dan padang. Jadi ngapain dong harus pulang lagi kembali di rumah dan harus bakar lagi, bawa kayu lagi lebih berat. Jadi semua dilakukan di padang atau di hutan. Itu dibangun dan kemudian dibuat kayak para labu, jadi jarak 4 meter dari api, dan itu dipanggang secara perlahan-lahan untuk dapat sei. Terus kemudian praktik itu hilang dan bikin sei itu kemudian masuk ke dalam rumah bulat, bubu tadi, bubu. Jadi orang bikin sei di dalam bubu, karena juga bubu juga tinggi di atas 4 meter, jadi dong bisa gantong saja daging sei di atas dengan jagung-jagung, dan api 24 jam tetap menyala di bawah dan dia akan masak pelan-pelan. Jadi kapanpun dong mau makan daging, ketika musim paceklik atau musim kering atau musim panas, ketika soalnya ada makanan yang lain, orang Molo maupun orang Timur ada dong makanan semua. Jadi loteng itu kayak kulkasnya orang Timur. Jadi segala macam makanan dong simpan di dalam loteng, dan di loteng itu memang biasa hanya mama saja, atau biasa sebut sebagai buffet ainaf, atau mama yang biasa dia punya teritorial di atas. Jadi son boleh ada yang ganggu di sana, dan biasa mama yang paling tahu jagung terbaik itu biasa dia akan diturunkan yang paling terakhir selain jadi benih. Itu biasa ketika musim lapar. Jadi dong biasa bagi-bagi memang. Jadi di dalam rumah bulat itu makanan sudah disusun berdasarkan kapan makanan itu keluar. Jadi ketika musim hujan makanan ini yang keluar. Nanti agak mulai musim kemarau agak susah-susah makanan. Nah, makanan apa yang nanti akan keluar. Dan itu kayak manajemen yang menurut beta keren. Bagaimana dong pengolahan makanan itu sudah tersistem dengan sangat baik. Itu yang beta bilang, kalau rumah-rumah tradisional hilang, kalau kotong hutan-hutan hilang, maka sebenarnya kotong kehilangan banyak sekali pengetahuan tentang makanan. Dan salah satu yang terakhir, closing sebelum beta tutup, beta mau bilang bahwa pada akhirnya ketika kotong sone punya rumah tradisional lagi, atau terbatas jumlahnya, atau kotong sone punya hutan lagi, kotong hari ini pun makanan ada di supermarket. Kotong pun makanan adalah yang dijual dari luar, yang makanan yang diimpor dari Amerika, diimpor dari Vietnam. Kotong sone punya budaya lagi soal makanan, menyimpan makanan dan segala macam. Kotong pun makanan ada di kios-kios atau di toko-toko, jadi mau makan baru beli. Itu juga persoalan. Jadi sewaktu-waktu ada bencana alam sama kayak COVID sekarang, kotong kewalahan karena kotong susah ada punya kebudayaan ambil makanan lagi di hutan, masuk di kebun dan di pekarangan rumah untuk petik ini itu untuk kotong masak dan kotong makan. Sekarang kalau kotong tergantung dengan makanan yang dikirim dari luar, mau COVID begini, kapal sone jalan, pesawat sone jalan, kotong duduk kering dan kotong berteriak bilang kotong lapar. Padahal sebenarnya di kotong keliling makanan ada banyak. Itu saja dari beta kembali di Almas. Timur Bacarita.